Hendaknya kita dalam berurusan dengan Tuhan tidak selalu membawa Tuhan ke wilayah di luar akal atau berpikir tidak logis. Jangan berpikir bahwa Tuhan seakan-akan bila berurusan dengan kita hendak membawa kita ke wilayah hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang melampaui akal. Seakan-akan Bapa di surga mau menunjukkan keperkasaannya, mau menunjukkan kelasnya. Dengan demikian seakan-akan saudara, Tuhan memiliki kehendak untuk dimuliakan hanya karena kita mengalami keajaibannya. Bukan demikian. Dan yang lebih menyedihkan kalau orang berpikir, jika kita berani percaya, maka Tuhan dapat menunjukkan keajaibannya. Seakan-akan keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi hasil kerjasama antara kita dengan Tuhan. Kita berani percaya dan Tuhan baru bisa menyatakan kuasanya. Seakan-akan Tuhan suka show, pamer, ya, mengenai hal-hal yang ajaib menurut manusia. Padahal saudara sekalian, apa yang pernah tercatat dalam sejarah hidup manusia mengenai kedahsyatan Tuhan, itu belum ada apa-apanya dibanding dengan kedahsyatan sesungguhnya yang Allah miliki. Kalau seseorang tidak mengerti kebenaran, maka ia selalu berpikir secara mistis. Mistis dalam gereja atau praktek perdukunan memang selalu ada di dalam sepanjang sejarah dunia. Termasuk di zaman modern di mana seharusnya logika digunakan secara maksimal. Praktek perdukunan di dalam gereja bukan berarti gereja menggunakan kuasa gelap. Gereja masih tetap menggunakan kuasa Tuhan, tetapi cara kerja dan mekanisme seperti praktek perdukunan. Sebagai contohnya, kalau seseorang mengalami sakit, tanpa mengoreksi penyebabnya, diselesaikan dengan mujizat yang diharapkan dari Tuhan. Memang, bisa saja seorang anak Tuhan mengalami mujizat, khususnya bagi mereka yang memerlukan tanda atau bukti bahwa Allah ada dan berkuasa menolong umatnya. Tetapi cara yang normal dan cara yang dewasa adalah orang percaya bertanggung jawab atas tubuhnya yang adalah bait Roh Kudus. Contoh lain yang salah yang tidak boleh kita ikuti, misalnya pada bisnis yang mengalami kesulitan, bukannya menggunakan pikiran dan kerja keras untuk menanggulangi, tetapi berharap secara ajaib Tuhan memberi jalan keluar. Salah satu caranya adalah pelepasan kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, ya. Dan seakan-akan kalau kutuk-kutuk itu dipatahkan, nanti dengan sendirinya tersibak jalan, lalu ekonomi dipulihkan. Sebenarnya semua kutuk telah dipaku di kayu salib. Masalahnya bukan di kutuk, masalahnya di manusia itu. Kutuk telah selesai dipikul di kayu salib. Tidak usah dipersoalkan. Yang harus dipersoalkan adalah manusia. Cacat karakter, cacat mental manusia itu. Cara-cara yang tidak dewasa lain seperti janji bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada anak Tuhan, ya. Dan tidak pernah dijelaskan bagaimana proses pemulihan ekonomi, bagaimana proses kekayaan bangsa-bangsa diberikan. Betul-betul tidak masuk akal, saudara. Betul-betul ngawur. Ayat itu sebenarnya ditujukan untuk orang Yahudi, bukan orang Kristen. Kedewasaan rohani seseorang dapat dilihat ketika berurusan dengan Tuhan. Orang itu membawa ke wilayah rasional, artinya wilayah yang bisa dicerna dengan pikiran. Tentu pikiran yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, saudara. Memang untuk membawa dari pengalaman adikodrati,
adikodrati sama dengan pengalaman di luar kodrat. Ya. Kristen baru biasanya punya pengalaman adikodrati atau pengalaman supranatural. Kepengalaman yang kodrati, yang natural, ini perlu proses. Orang-orang beragama senang terus di wilayah ini. Dan biasanya orang-orang seperti ini kurang atau tidak bertanggung jawab. Dia harus masuk ke wilayah ini. Wilayah kodrati, wilayah natural. Di situ tanggung jawab ini. Dalam hal ini, semakin seseorang mengenal kebenaran yang murni, maka ia semakin berpikir logis. Jika seseorang berpikir logis, bukan berarti menutup pikiran hati untuk percaya kuasa Tuhan. Bukan menutup pintu hati dan pikiran terhadap perkara-perkara yang supranatural. Bukan. Berkenaan dengan hal ini, terdapat pandangan bahwa menggunakan logika dengan wajar dianggap ancaman terhadap keyakinan yang benar terhadap Tuhan. Nah ini konsep yang salah, yang sesat, saudaraku. Jika orang memiliki anggapan demikian, maka logika yang adalah anugerah Tuhan, yang seharusnya digunakan secara maksimal, terabaikan. Sebagai akibatnya, seseorang tidak berpikir dengan wajar. Dan orang-orang seperti ini mudah terjebak oleh permainan palsu pendeta yang mengajarkan ajaran-ajaran yang bersifat mistik. Pasti tidak alkitabiah. Mereka adalah orang-orang yang sukar diajak mengerti kebenaran, dan jemaat yang sudah mendengar pemalsuan-pemalsuan itu sampai tidak bisa dibawa benar, kasihan. Tidak bisa dibawa kepada kebenaran, kasihan. Sampai tidak bisa dibawa kepada kebenaran. Oleh sebab itu, saudara, Anda perhatikan di sini orang-orang yang Kristen baru ini, yang masih berkanjang di pengalaman adikodrati supranatural, ini orang-orang yang mengembangkan keyakinannya terhadap kuasa Allah. Tetapi masuk di wilayah ini, orang yang mengembangkan keyakinannya terhadap pribadi Allah. Ya. Ini orang-orang yang mengembangkan keyakinannya terhadap kuasa Allah. Di sini orang-orang mengembangkan keyakinannya terhadap pribadi Allah. Ini memindahkan ini tidak gampang, saudara sekalian. Tapi bisa. Kita memindahkan ini tidak gampang, tapi bisa. Kita hendaknya tidak mengalami Tuhan hanya melalui pengalaman-pengalaman supranatural. Ya. Justru lewat pengalaman setiap hari. Pengalaman setiap hari yang natural. Di situ kita berjalan dengan Tuhan, menghayati kehadiran Tuhan. Nah, tadi saya mau tambahkan satu hal. Jika gereja yang tidak menggunakan logika, subur di situ pengajaran mengenai karunia-karunia roh. Kita bukan tidak percaya karunia roh. Ada 9 karunia roh. Ya, kalau bahasa roh dan hal yang supernatural itu beberapa di antara 9 itu. Bagaimana kita bisa membedakan antara mempercayai kuasa Tuhan dan mempercayai pribadinya? Yang saya singgung, mempercayai kuasa Tuhan berarti mengarahkan diri pada kuasa Tuhan untuk dapat dinyatakan atau dialami. Saya tidak katakan salah, saudara. Sekarang tergantung umur rohani saudara berapa. Ya. Mempercayai kuasa Tuhan berarti mengarahkan diri pada kuasa Tuhan untuk dapat dinyatakan, Tuhan nyatakan dan dialami. Biasanya hal ini berkenaan dengan suatu masalah yang sedang dihadapi atau satu kebutuhan, keinginan yang harus dicapai atau dipenuhi. Seseorang yang mempercayai kuasa Tuhan biasanya berurusan dengan Tuhan untuk mendapat jalan keluar atau pertolongan dari masalahnya secara ajaib. Dengan menggunakan kuasa Tuhan. Biasanya mengharapkan intervensi Tuhan yang lebih dari yang dilakukan oleh orang lain atau yang mampu dilakukan oleh dirinya sendiri.
Untuk bisa memperoleh mujizat tersebut, biasanya diajarkan untuk berani percaya. Menurut mereka, percaya itu bisa menarik kuasa Allah turun. Dan dulu juga saya dalam kebodohan menerima itu. Sekarang saya tidak. Seakan-akan dengan beraninya kita percaya kepada kuasa Tuhan itu, maka bisa menarik kuasa Allah turun. Hal ini didasarkan pada beberapa peristiwa dalam Alkitab. Memang ada beberapa peristiwa dalam Alkitab. Di antaranya mengenai janda yang sudah mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun di Markus 5 ayat 25 sampai 29. Janda ini berpikir kalau ia pegang jubahnya, pendarahannya berhenti atau sembuh. Dan memang sembuh. Nah, hal ini seakan-akan menjadi pola yang bisa diterapkan di setiap masalah dan dalam segala keadaan. Makanya, saudara, salah satu buku yang menjadi panduan salah satu gereja yang besar tertulis, mengapa orang tidak mengalami kesembuhan? Sebab tidak percaya. Kalimat itu kelihatannya benar, tapi tidak tepat. Buku panduan itu tertulis, kenapa tidak mengalami mujizat? Karena tidak berani percaya. Karena tidak percaya. Kan dengan cara demikian seakan-akan Tuhan bisa diatur oleh percayanya manusia. Oke, ya. Cara memahami Alkitab seperti itu sering menyesatkan. Jadi, sebab dengan sembarangan mengenakan setiap pengalaman orang-orang dalam Alkitab, dalam hidup mereka, tanpa melihat konteksnya. Asal aku jamah jubahnya sembuh. Seperti perwira Romawi yang memiliki hamba yang berkata kepada Tuhan Yesus, katakan sepatah kata hambaku sembuh. Dipuji loh saudara. Perwira Romawi dipuji. Perempuan yang sakit pendarahan itu juga ya, mempunyai keyakinan yang hebat. Tetapi kita tidak boleh mengenakan setiap pengalaman orang-orang dalam Alkitab, dalam hidup mereka. Ya, itu sama dengan kita. Seakan-akan semua peristiwa yang tercatat dalam Alkitab bisa menjadi dasar keputusan dan sikap kita. Selanjutnya, seakan-akan kita bisa mengklaim Tuhan untuk bertindak bagi kita seperti yang Tuhan telah lakukan pada zaman dahulu dan pada banyak orang. Aku klaim janjimu Tuhan. Asal ku pegang jubah dengan yakin yang terjadi mujizat. Nah, seakan-akan hal itu bisa dikenakan di segala tempat dan di situ segala situasi. Mereka berkeyakinan Tuhan mau bertindak asalkan percaya. Seakan-akan kepercayaan terhadap Tuhan merupakan kehormatan bagi Tuhan. Lalu Tuhan memberikan kemurahan untuk memberi apa yang dikehendaki oleh orang yang berani percaya itu. Ditambah lagi dengan bunyi firman Tuhan, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan ayat itu hendak meneguhkan seakan-akan keyakinan bahwa apa yang Tuhan telah lakukan dulu akan dilakukan juga sekarang. Juga untukku. Itu saudara. Ini sudah ngawur sekali. Oke. Sikap mengatur Tuhan seperti ini sebenarnya tidak pantas. Sebab sebagai umat kita tidak berhak mengatur Tuhan untuk bertindak seperti yang kita yakini. Walau seakan-akan ada dasarnya. Dasarnya itu kisah-kisah yang tertulis dalam Alkitab bahwa Tuhan pernah melakukan hal itu. Sekarang Tuhan juga bisa melakukannya dan untukku. Nah ini. Karena Tuhan tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kelihatannya ini benar. Bukan tidak mungkin Tuhan berbuat, bisa. Tapi kita harus melihat kehendaknya. Kalau Tuhan dulu membuat orang buta melihat, sekarang bisa enggak? Bisa sekali. Tapi kapan, di mana, lewat siapa, dan siapa, itu harus tergantung kebijaksanaan Tuhan. Bukan kita suka-suka sendiri. Nah kan saudara sering dengar orang berkata, orang lumpuh jalan, saudara. Hari ini kalau yang lumpuh juga jalan. Kan tidak bisa begitu. Ya, oke.
Kita harus benar-benar memahami konteks setiap peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, supaya kita jangan mengambil secara mentah dan hurufiah apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau dulu kita berusaha untuk mempercayai kuasa Tuhan, atau meyakini Tuhan akan bertindak menjawab kebutuhan kita. Dulu. Sekarang, kita harus mulai belajar untuk tidak mempercayai Tuhan dengan cara demikian. Kalau orang berkata begini, Tuhan baik, tanya saya. Pak, percaya Tuhan baik? Percaya. Bapak percaya Tuhan akan tolong saya? Saya nggak percaya. Saya tahu dulu masalahnya. Misalnya, you miskin karena you tidak hemat, you miskin karena you sembrono, you sembarangan. Ada yang begitu, saudaraku. Nah, you mesti diproses. Dengan umur masih 35 tahun, you bisa kerja keras. Kalau you nggak kerja keras, nggak boleh. Jadi, Bapak nggak percaya Tuhan. Nah, saya nggak percaya Tuhan bertindak begitu. Saya lebih percaya Tuhan tidak bertindak begitu. Nanti untuk diri kita juga begitu. Kalau tadi untuk orang lain, untuk diri kita juga begitu. Saya percaya Tuhan tidak menolong saya. Kalau saya begini. Tapi saya percaya Tuhan menolong saya kalau saya begini. Nah, makanya kita belajar. Apa itu mempercayai pribadinya? Supaya kita mengerti pribadinya, mengenal pribadinya. Nah, saudaraku, untuk itu usaha serius yang kita lakukan itu mengenal Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Nah, batasnya tipis, saudara. Tetapi akan jelas kalau saudara mendengar pengajaran ini. Akan jelas, ya. Akan jelas sekali. Mempercayai kuasanya. Sampai pada level tertentu Anda tidak pernah mempersoalkan lagi. Kalau seorang berpangkat jenderal, kita tidak perlu belajar percaya kemampuannya untuk kelas jenderal yang aktif dengan posisi seperti ini, dia bisa buat banyak hal. Saya nggak perlu mempercayainya lagi. Saya udah yakin betul. Nangkep. Tuhan juga nggak perlu ya kita perhitungkan lagi. Udah nggak bisa diperhitungkan. Tuhan itu memang berkuasa. Ya, memang berkuasa. Jadi sungguh-sungguh tidak masuk akal kita. Kalau orang dirangsang-rangsang untuk percaya kuasanya. Oh, saya nggak bisa ngerti itu. Nggak bisa ngerti saya. Kalau seorang profesor, doktor matematik, kita sudah nggak meragukan dia menyelesaikan soal-soal matematik. Kalau kita masih coba-coba, bisa nggak ya 5 kali 5 ya? Wah, bisa dia. Ternyata 5 kali 5 dia bisa. Pintar. Kita melecehkan loh. Sudah tidak pernah mempersoalkan kemampuannya. Kita tidak perlu lagi mempersoalkan kemampuannya. Tuhan pun tidak perlu kita persoalkan kemampuannya. Yang kita persoalkan adalah kehendaknya. Begitu, saudara. Oke. Nangkap ya, saudara? Jadi kalau banyak gereja hari ini, lagu-lagunya kan, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. You percaya kuasanya atau percaya pribadinya? Saya nggak percaya. Ketika ku percaya, walau ku percaya, mujizat tetap ada. Masalahnya bukan kemampuan Tuhan loh yang saya persoal, kehendaknya. Nah, apakah lagu itu salah? Bisa salah, bisa benar, tergantung masalah orang tersebut. Kita nggak tahu. Bila ku percaya, mujizat itu nyata. Seakan-akan mujizat nyata karena aku, iya, kekuatan pikiranku. Oke, bukan karena itu ya. Oleh sebab itu, saudara, kembali ke pokok masalah tadi yang wanita yang 12 tahun pendarahan yang berkata, asal ku jamah jubahnya sembuh. Kenapa ketika dijamah, Tuhan rasa ada kuasa yang mengalir tanpa minta persetujuan Tuhan. Persetujuan siapa ini? Kan gitu. Kan kalau Anda punya rekening uang di bank, nggak akan bisa keluar kalau tidak Anda punya persetujuan. Kok bisa?
Nah, ini nanti ini dijawab khusus. Mesti dibedah, setiap kasus dibedah. Kalau nggak dibedah, ya udah, susah. Kalau nggak dibedah, susah, mesti dibedah. Kenapa? Begitu, ya. Seperti ketika kita lagi membahas hari-hari ini mengenai baptisan Roh Kudus. Apa itu baptisan Roh Kudus? Kita jangan bicara soal baptisan Roh Kudus sebelum mengerti apa itu baptisan. Apa sih baptisan itu? Dibedah dulu. Baptisan itu apa? Oh, ternyata bukan milik orang Kristen. Ternyata orang-orang Yahudi yang punya baptisan. Kalau orang non-Yahudi, namanya proselit. Non-Yahudi yang mau masuk agama Yahudi, itu ada baptisan proselit. Artinya apa? Ya kan, jelas artinya bahwa orang non-Yahudi mau masuk komunitas orang Yahudi dengan gaya hidup yang baru, dengan komunitas yang baru, dengan komitmen untuk taat kepada Taurat. Nanti ada baptisan Yohanes Pembaptis, pasti tidak jauh makna yang terkandung dalamnya. Lalu baptisan Tuhan Yesus dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Lalu baptisan Roh Kudus, apa itu? Baptisan dulu dibedah, baru kita bisa bicara soal apa itu baptisan Roh Kudus. Itu mesti orang cerdas. Kenapa baptisan Roh Kudus di Yerusalem ada lidah api, ada bunyi desau angin? Kenapa sekarang tidak? Nah kan Yoel menubuatkan, harus ada bukti yang kelihatan. Kan Yohanes Pembaptis juga berkata, dia akan membaptis kamu dengan roh dan api. Kok ada bunyi? Ya orang sudah perhatian. Karena saat itu Tuhan mau mendeklarasikan gerejanya. Pada saat mana orang-orang Yahudi di seluruh dunia kumpul di Yerusalem. Itu kan ada reason-reasonnya. Tapi kalau orang nggak tahu kan, nggak bahasa roh, berarti nggak punya Roh Kudus. Nggak ada api. Pakai aja kembang api. Kan jadi ngawur, saudara. Apakah harus ada kembang api? Kalau ada api, lalu maknanya apa? Dan seterusnya. Harus cerdas tuh. Nah, saudaraku, jadi kalau kita melihat konteks, itu baru benar. Jangan melihat secara mentah, saudaraku. Misalnya Daud lawan Goliat. Goliat besar, tetap kalah. Walaupun Daud kecil dalam nama Tuhan. Sekarang masalahmu apa? Problemmu apa? Ya problem kamu itu apa dulu sekarang? Masalahmu apa? Ini, kita mau memenangkan tender. Itu Goliat. Tapi kita ini Daud. Kita bisa kalahkan perusahaan-perusahaan yang lain yang bersaing untuk memenangkan tender. Tuhan suruh nggak kamu ambil tender ini? Berapa uangmu? Mampu nggak manajemenmu? Dipikir dong. Jangan main dia Goliat. Kita harus bisa membedakan mempercayai kuasa Tuhan dan mempercayai pribadinya. Mempercayai pribadi Tuhan berarti mengarahkan diri pada kehendaknya. Kalau tadi percaya kuasa Tuhan, mengarahkan diri pada kuasanya untuk dialami atau Allah nyatakan. Sekarang mempercayai pribadi Tuhan, mengarahkan diri pada kehendaknya untuk kita mengerti. Biasanya hal ini berkenaan dengan kerinduan untuk bisa menyenangkan atau memuaskan hati Allah Bapa. Seperti Tuhan Yesus memuaskan hati Bapa. Nah kalau orang memandang, mempercayai kuasa Tuhan, aku percaya kuasa Tuhan, tidak berubah Tuhan. Biasanya berkenaan dengan masalah yang dia sedang hadapi. Tetapi kalau mempercayai pribadi Allah, dia mempersoalkan bagaimana mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak itu untuk menyenangkan Tuhan. Orang-orang seperti ini sudah tidak lagi mempersoalkan masalah pribadi dan kebutuhannya. Sebab kebutuhannya telah diarahkan bagaimana melakukan kehendak Allah. Kebutuhanku adalah melakukan kehendak Allah. Sama dengan pernyataan Tuhan Yesus. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, orang-orang seperti ini yang mempercayai pribadi Allah mulai bergeser dari egosentris, akusentris, dari teosentris. Ia berurusan dengan Tuhan untuk mendapat pengertian, maksud dan tujuan hidup ini. Dia tidak akan melirik kuasa Tuhan dan segala keperkasaannya yang tentu tidak terbatas.
tapi berusaha menemukan hatinya. Bukan menemukan dompetnya, tapi menemukan hatinya. Kan begini, saudara. Ini kan kalau ketemu orang nih, Tuhan aku datang padamu. Ada apa anakku? Kita peluk Tuhan. Saya peluk ini, meraba dompetnya. Mesti kita peluk Tuhan gini, kita rasa hatinya. Dan banyak orang Kristen yang memeluk Tuhan tapi melirik dompetnya. Ya. Gini. Malu-malu ini. Tuhan aku mengasihi Engkau. Bener-bener ya. Apa kalau sudah begini ngambil terus. Aku percaya. Bila aku percaya mujizat pasti nyata. Sambil ngitung duitnya. Aduh, bener-bener deh. Saudara punya persoalan, Tuhan tahu nggak? Tuhan mau tolong nggak? Tapi kalau bagian kita, kira-kira Tuhan mau campur tangan nggak? Enggak. Bagianmu harus kamu penuhi. Bagianku aku penuhi. Mesti begitu, saudara. Ini sekarang ada pendeta yang nggak mau tahu. Tuhan penuhi semua. Siapa dia itu? Enak aja loh. Tapi dulu juga saya begitu kok. Apa masalahmu? Apapun. Gunung dipindahkan. Kecil masalahmu. Aduh, bener-bener deh. Dalam nama Yesus, cabut masalah. Buang. Nggak jelas dibuang kemana. Aduh, orang bisa dibohongin gitu ya. Dulu saya ngebohongin orang juga kalau begitu ya. Cabut, buang. Buang. Kutuk patahkan. Buang. Haleluya. Masih ada masalahnya. Bener-bener deh. Ya, beri kesempatan saya bertobat dan merubah diri, saudaraku. Nah, orang kalau berusaha mempercayai pribadi Tuhan, ia berurusan dengan Tuhan untuk bisa mengerti maksud tujuan hidup. Dia mau mengerti isi hati Tuhan. Ia akan menggali Alkitab untuk menemukan hakikat pribadi Allah melalui segala peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Dia berusaha untuk mengerti. Dan itu menarik. Dan jika ia mempelajari Alkitab dan menemukan banyak kisah di dalamnya, ia berusaha untuk mengalami atau untuk menerima bagaimana ia berubah dan didewasakan. Bukan berkat jasmaninya. Bukan untuk berusaha menerima berkat jasmaninya. Seperti tokoh-tokoh itu misalnya gini. Misalnya begini, berkat Abraham. Kamu bicara berkat Abraham, kamu nggak lihat ketaatan Abraham. Tinggalkan Ur-Kasdim, nggak balik Ur-Kasdim. Menyembelih anaknya Ishak. Itu luar biasa. Kenapa itu nggak ditekankan? Berkat Abraham. Maksudnya apa berkat Abraham itu? Tuhan berkati Abraham. Abraham itu bukan majikan yang ongkang-ongkang kaki loh. Dia orang yang sekatan. Dari mana saya tahu? Dia lawan Raja Kedorlaomer. Dia pimpin dengan 300 lebih orang, dia menang. Ini jago berantem Abraham. Pasti dia punya tulang-tulang kuat, punya lengan perkasa. Kayak Daud. Oh, saudara sekalian, Goliat kalah Daud. You nggak ngerti Daud latihan tiap hari begini. Beruang aja takut sama dia. Alkitab bilang beruang takut sama dia. Beruang pun takut. Mau Alkitab bohong? Nggak tahu bagaimana cara Daud menakuti. Lalu lawan Goliat. Anda jangan pikir Daud itu asal-asalan. Dia udah latihan tiap hari. Jangan Anda pikir tuh Daud pakai batu shit. Buatin angkat malaikat terusin. Gitu. Dulu bayangan saya begitu loh. Daud bertanggung jawab. Kalau Anda anak-anak sekolah nggak belajar dengan tekun lalu Tuhan nanti beri saya pertolongan bisa lulus. Nggak boleh. Salah itu. Makanya remaja-remaja minta didoakan mau ujian, saya nggak doakan. Saya nggak didik. Sekarang lu kagak belajar, mau ujian minta didoakan. Kagak bisa. Kadang-kadang saya nggak ngerti. Udah tahu diabetes. Lu makan sembarangan, lemak banyak. Memicu itu. Oh, saya nggak minum manis-manis tapi lemak. Kenapa kamu nggak hindari? Udah teler-teler baru, Pak, nyatakan saya Tuhan. Punya apa? Yang kamu tabur, kamu tua. Jadi kalau mendengar cerita-cerita Alkitab, jangan hanya yang menyenangkan. Carilah hal-hal
yang menyangkut sikap hidup untuk bisa menyenangkan Tuhan. Sekarang modelnya itu diambil yang menyenangkan gitu sekalian. Oh, kuasa Allah luar biasa. Daud biar kecil. Lawan boleh besar. Bisa kena pas. Dia udah latihan tiap hari, Om. Coba kalau nggak latihan, kena kepala sendiri. Anda tahu alih-alih, saya juga tahu. Saya pernah beli, sekarang lupa taruh di mana. Satu diikat di tangan, satu bisa dilepas. Terus terang juga, saya nggak bisa makainya. Jadi begini, ini tali, lalu ada begini. Ini tali lagi. Ini kasih batu di sini. Satu diikat di tangan, satu bisa dilepas. Jadi pada waktu dilepas, nah batunya meluncur. Itu kalau nggak latihan nggak bisa. Kita begini-begini bisa kemana-mana itu batu. Saya pernah punya ini, pernah beli waktu di Israel. Saya juga pernah nyobain begini-begini. Bisa lepas dua-duanya. Ini pasti latihan, saudaraku. Nggak bisa begitu. Daud kalau jadi seorang pemimpin yang baik, dia biasa mimpin domba-domba. Dia bertanggung jawab. Semua saudaranya diurapi, Daud dilupakan loh. Samuel urapi anak-anak Isai. Udah habis. Wah, ini semua anakmu. Yang nanya itu si Samuel. Om Sam yang ngomong. Ini semua anakmu. Ya. Masih ada lagi. Itu bapak tuh gimana coba? Tapi dia ada di Sadang. Kok pakai acara dia mesti di Padang? Dikecilkan hati Daud. Dia bertanggung jawab, saudara. Lihat sikap-sikap orang yang udah belajar. Nah, seketika itu yang mesti dicontoh. Jangan cuma kuasa Allah, kulit jatuh karena Daud kecil. Lalu diterapkan, sekarang ada tender besar, jangan takut. Konyol sekali, saudara. Itu bodoh banget. Bodoh sekali, saudara. Ketika Goliat menghina barisan Allah, mereka pada gemetar. Daud yang tersinggung. Coba. Dia membela Tuhannya luar biasa. Dia berkata, siapa ini? Binatang satu ini berani menghina barisan Allah. Dia bukan dipaksa loh. Dia menghadap raja. Tuan, Baginda, saya akan maju perang. Itu terasa gini. Gitu. Diketawain dia. Tapi karena sudah nggak ada jalan. Karena dia kesaksiannya bagus. Tuan, biasa beruang dan singa tunduk sama saya. Orang bilang, itu beruang, ini manusia, Mas. Tapi saudara, Daud mau. Dikasih baju perang. Akhirnya saudaraku, krepek. Nggak bisa jalan. Dilepas. Tapi dia bukan karena ngawur. Bukan nekat-nekatan, bonek. Dia sudah latihan. Dia sudah latihan melawan singa dan beruang. Raja binatang. Raja hewan aja bisa dikalahkan. Saya kira Alkitab nggak bohong. Kalau sampai dia tajam titis istilahnya ya, bisa kenain pas kepala beruang, pasti mereka juga binatang udah tahu ini ya. Walaupun nggak mati itu binatang, pusing saudara. Pokoknya kalau lihat si Daud, pusing. Nah, Goliat belum pernah lihat Daud. Dia ngeledek, Langkah-langkah orang Kristen yang benar, hidupnya jelas. Yang mau percaya kepada pribadi Allah. Tidak ada usaha untuk mengatur Tuhan. Ia mengerti mengatur Tuhan adalah sikap yang tidak pantas. Doanya adalah, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu lah. Memang sebagai umat kita tidak berhak mengatur Tuhan. Betul. Sebaliknya kita memberi diri diatur oleh Tuhan. Kalau kita menemukan, saudaraku sekalian, ya, perlakuan Tuhan terhadap tokoh-tokoh dalam Alkitab, kita harus lebih tertarik terhadap perlakuan Tuhan yang membuat seseorang menjadi dewasa dan berkenan kepadanya. Bukan perlakuan yang menyenangkan. Jangan lihat Daud yang mengalahkan Goliat saja, tapi juga lihatlah Daud yang terseok-seok. Harus lari dari tempat ke tempat yang lain. Pura-pura gila mau dibunuh oleh Saul. Lihat perlakuan yang tidak adil ini.
Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa apapun yang Tuhan lakukan baik adanya. Kita percaya semua yang dikatakan mengenai kerajaannya yang akan datang. Kalau kita percaya pribadinya, kerajaannya akan datang. Bahwa dunia bukan rumah kita. Di bumi ini kiranya persiapan untuk memasuki langit baru, bumi baru. Persiapan ini menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Lebih utama dari segala hal. Bahkan lebih besar dari masalah saudara-saudara sekalian. Masalah apapun, itu pasti menjadi alat Tuhan menyempurnakan kita. Jangan ratapi, kita nggak lama di sini. Kita tidak perlu mencari kenyamanan sekarang. Kalau dulu kita berusaha untuk mempercayai kuasa Tuhan, untuk mengalami hal-hal yang luar biasa, serta ajaib, demi kenyamanan hidup. Orientasi berpikir kita dulu bagaimana Tuhan bertindak menjawab kebutuhan kita. Kita harus berusaha mengerti kehendak Tuhan dan memenuhi rencananya menjadi corpus delicti. Itu baru namanya percaya, saudara. Kalau percaya ada isinya. Harus ada isinya. Seperti yang sering saya kemukakan dan saya kemukakan lagi, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, mau apa? Mau apa? Apakah hanya mau berlindung dari masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita hari ini? Atau mendapatkan pemenuhan kebutuhan jasmani yang sedang kita butuhkan sekarang? Itu orang Kristen baru yang salah. Atau belum dewasa. Ya, itu orang-orang yang hanya mempercayai kuasa Tuhan. Tapi kita mempercayai pribadinya. Kalau Tuhan tanya kepada kita, tanya kepada saudara, kau percaya padaku? Kita jawab, aku percaya Tuhan. Apa yang kamu percaya dari diriku? Apa yang kamu percayai dari diriku? Itu kalau pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak mendewasakan mengatakan, percaya dia baik. Baiknya pun nggak dijelaskan. Baik yang bagaimana? Baik menurut siapa? Maka menyamakan Allah itu baik. Dan kata baik itu diisi sendiri oleh dia. Suka-suka dia mengisi kata baik itu. Jadi kalau bilang Tuhan baik, kita bukan tidak tahu Tuhan baik. Tahu Tuhan baik, tapi baiknya bagaimana? Kalau orang mengisi suka-suka sendiri, bagaimana supaya kita tidak mengisi salah? Kata baik di situ harus mengerti kebenaran firman. Tadi saya sudah mengatakan, dunia bukan rumah kita. Tuhan akan datang dan membangun kerajaannya. Kita orang-orang yang dipanggil memenuhi rencananya, yaitu menjadi corpus delicti. Hidup di dunia ini hanya persiapan untuk masuk hidup yang sungguhnya nanti. Dan untuk itu Tuhan mengerjakan dalam diri kita karyanya untuk mengubah kita. Dan untuk mengubah kita tidak cukup dengan duduk di gereja mendengar khotbah. Tapi lewat segala pengalaman pedih, pahit, dan apapun yang terjadi yang membentuk kita. Jadi tidak ada persungutan. Nggak ada kemarahan. Tidak ada, saudaraku. Itulah sebabnya saya sampaikan firman Tuhan kepada saudara. Tidak ada masalah besar kecuali kita ditolak oleh Allah. Nggak ada masalah besar kecuali kita ditolak oleh Allah. Ingat ini. Kalau ada masalah yang Anda anggap besar, selain ini Anda memberhalakan masalah itu. Saya tahu Anda punya masalah. Saya juga punya masalah. Kita punya masalah. Dan masalah-masalah itu mungkin besar-besar dan nyaris tak terhandle, tak terkendali. Tapi jangan Anda anggap masalah itu lebih besar dari masa ditolak oleh Allah. Yang baik adalah Tuhan. Tuhan mengatakan gak ada yang baik selain aku. Lalu maksudnya apa? Kalau Tuhan berkata tidak ada yang baik selain aku, kehendakkulah yang terbaik. Bukan kuasaku yang terbaik, kehendakku yang terbaik. Kamu untuk mengalami kuasa Tuhan sekejap bisa. Untuk mengerti kehendak Tuhan, you harus belajar panjang. Amin.